12 September kita diberkati Tuhan hari ini bisa beribadah kembali, dan pesan Tuhan kepada kita hari ini, firman Tuhan kepada kita hari ini, supaya kita semakin menyelidiki hati kita. Sudahkah Tuhan senang dengan hidup kita? Coba katakan dulu pada diri saudara, sudahkah Tuhan senang dengan hidupku? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, janganlah kita semata-mata hanya memikirkan bagaimana agar Tuhan memberkatiku, bagaimana agar mujizat jadi padaku. Tetapi terlebih daripada itu semua, biarlah kita memikirkan bagaimana supaya hati Tuhan senang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bila kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menata atau mengelola hidup kita sedemikian rupa sehingga hidup kita berkenan bagi Tuhan, Tuhan senang atas hidup kita, maka hal berkat, hal mujizat, dan hal lainnya yang kita butuhkan di dunia ini, Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang tua saja, kalau kita lihat anak-anak kita, dibuatnya hati kita senang dengan dia mematuhi perintah kita, mengerjakan apa yang kita suruhkan. Pastilah kita orang tua sangat senang dan kita suka memberi apa yang dia butuhkan. Amin, saudaraku. Nah, saudara kekasih, biarlah membuat hati Tuhan senang menjadi kesukaan kita. Dan kalau itu adalah tujuan hidup kita, maka tugas terpenting kita ialah menemukan bagaimana bisa melakukannya. Nah, saudaraku, Alkitab kita memberikan satu teladan yang jelas tentang suatu kehidupan yang memberikan kesenangan bagi Tuhan. Semua kita tahu, yaitu Nuh. Saudaraku, di zaman Nuh, kejahatan manusia begitu merajalela. Dituliskan bahwasanya manusia cenderung melakukan apa yang jahat. Sampai-sampai dikatakan Tuhan menyesal telah menciptakan manusia itu. Padahal Dia Tuhan yang sempurna, kok bisa menyesal? Saudaraku, tidak ada lagi yang dapat digambarkan begitu bejatnya manusia itu, sampai keluarlah perkataan itu. Jadi dosa manusia itu sudah di luar batas. Kira-kira begitulah, sampai ada pernyataan hati Tuhan itu. Sementara di ayat yang lain kita baca dalam Bilangan 23, dia bukan manusia sehingga ia menyesal. Tapi kenapa dengan dosa manusia yang sangat bejat ini sampai keluar pernyataan Tuhan itu? Itulah dia, bahwasanya Tuhan itu tidak mau kompromi dengan dosa sedikit pun. Dia tetap harus mengerjakan keadilan, yaitu dosa harus dihukum. Saudaraku, hati Tuhan sangat pedih karena manusia tidak lagi menghiraukan perintahnya, tidak hidup dalam ketaatan. Tuhan begitu jijik terhadap umat manusia sampai dia berencana memusnahkan manusia. Tetapi ada seorang yang membuat hati Tuhan senang. Dengan kata lain, setiap kali Tuhan melihat sikapnya, sikap hatinya, sikap hidupnya, Tuhan tersenyum. Coba pastikan Tuhan tersenyum atas hidupmu saat ini. Haleluya. Haleluya. Indah ya. Tadi penyembahan, saudaraku, kalau kita menikmati hadirat Tuhan, sangat indah. Dunia ini tak berarti kalau kita ada di hadirat Tuhan. Mari kita baca ayat yang panjang tentunya, Kejadian 6, supaya kita lebih mengerti, walau mungkin kita sudah tahu ceritanya. Kejadian 6 ayat 5-22 kita bergantian. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu Saudara ayat 6 dan selanjutnya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Pilu hatinya ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini yang perlu. Tetapi kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu membuat dia berkenan. 10. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka sama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dari yang kita baca, tentunya apa yang saya terangkan tadi kita sudah memahaminya. Keadaan dunia saat ini nggak jauh berbeda dengan orang-orang di waktu zaman Nuh hidup. Sama rusaknya, sama jahatnya, moralnya rusak, pembunuhan di mana-mana, perzinahan, bahkan dari sosial media semua bisa melihatnya di seluruh muka bumi ini, dan berbagai jenis kejahatan lainnya ada di mana-mana. Bisa saja Tuhan menghukum dunia ini walau bukan dengan air bah, karena memang Tuhan sudah berjanji pada Nuh tidak akan mendatangkan air bah, tapi hukuman lainnya bisa kita menyadarinya. Saudaraku, tidak ada jalan lain bagi kita selain berharap kepada belas kasih dan pengampunan dari Tuhan, sehingga Dia mau memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kemurahan-Nya, menikmati kasih-Nya seperti halnya pada Nuh. Haleluya. Ayat 8 tadi dituliskan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau di terjemahan lain dikatakan, tetapi Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang menyenangkan hati Tuhanlah yang dapat kasih karunia. Apa tindakan Nuh yang dapat kita teladani untuk membuat Tuhan senang atas hidup kita? Jadi dari kehidupan Nuh kita belajar supaya kita mengetahui tindakan yang membuat Tuhan senang dalam hidupnya. Yang pertama, Tuhan senang bila kita bergaul dengan Dia melebihi apapun dan siapapun. Dimengerti Bapak Ibu? Tuhan senang bila kita bergaul dengan Dia melebihi apapun dan siapapun.
siapapun. Amen. Tadi kita baca ayat 9 riwayat Nuh, sehingga dia mendapat kasih karunia. Dia orang benar. Saya dan saudara sudah dibenarkan darah Yesus, amin. Amen. Hidupnya tidak bercela. Biarlah kita semuanya tidak suka dosa. Amen. Itu tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan intinya Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang paling Tuhan inginkan dari saya dan saudara. Pencipta kita yang maha kuasa itu, yang maha dahsyat itu, mau bersekutu dengan kita ciptaannya. Tidak ada hal lain yang bisa menandingi pentingnya hal itu, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Sukalah bergaul dengan Tuhan. Amen. Sukalah dekat dengan Tuhan. Amen. Kurangi bergaul dengan sosmed. Kurangi bergaul dengan handphone. Kurangi bergaul dengan orang-orang yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Amen. Haleluya. Yang kedua, Tuhan senang ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya, alias 100% percaya. Amen. Nuh menyenangkan Tuhan karena dia mempercayai Tuhan bahkan ketika hal itu tidak masuk akal. Maka di perjanjian baru juga dituliskan Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan selanjutnya, bayangkan suatu hari Tuhan datang pada Nuh dan cerita, itulah bersekutu tadi ya. Aku kecewa dengan umat manusia di seluruh dunia, barat, utara, timur, selatan. Gak ada seorang pun yang memikirkan hatiku, kata Tuhan, kecuali kau. Ketika aku melihat kau Nuh, aku senang. Aku bisa tersenyum. Aku senang dengan hidupmu. Jadi Nuh, aku akan menghukum dunia dengan air bah. Hujan akan turun dengan lebatnya. Dan aku akan mulai lagi kehidupan dengan keluargamu. Tapi Nuh, ada yang harus kau kerjakan. Bangun sebuah perahu raksasa untuk menyelamatkan dirimu, keluargamu, dan binatang-binatang yang akan kusuruh kau masukkan ke dalam. Wow. Sebenarnya mendengar itu, adanya beberapa masalah yang bisa membuat hati Nuh bimbang. Yang pertama misalnya, Nuh tidak pernah melihat hujan. Karena sebelum air bah, Tuhan mengairi bumi dari dasar bumi. Jadi belum ada hujan pada masa itu. Kan belum kelihatan bagaimana itu adanya. Itu bisa menjadi masalah. Kedua, Nuh hidup ratusan mil dari samudra terdekat. Kalaupun dia bisa belajar membangun bahtera sebesar itu, bagaimana dia membawanya ke air? Dan selanjutnya mengumpulkan seluruh binatang, kemudian memeliharanya. Itu bukan pekerjaan mudah. Tetapi masalah itu tidak membuat Nuh mengeluh dan mencari alasan. Dia mempercayai Tuhan 100%. Amen. Sepenuhnya. Amen. Dan hal itulah yang membuat Tuhan senang. Katakan kiri kanan saudara, percaya kepada Tuhan 100%. Nah, mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti kita memiliki iman bahwa Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Katakan, Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Nah, sekarang dalam bidang kehidupan kita saat ini, bidang apakah yang memerlukan kepercayaan kita kepada Tuhan sepenuhnya? Masing-masing beda. Supaya sembuh dari penyakit kah? Gak masuk akal lagi, misalnya dokter bilang udah gak bisa, sudah stroke, gak ada lagi tenaga, udahlah mati aja lah.
Gak masuk akal, sembuh katanya gimana? Supaya keluarga selamatkah? Kalau kita lihat, gelapnya keluargaku ini. Bahasa Bataknya jugul kali pun dia, gimana mau selamat? Supaya ekonomi meningkatkah? Situasi sekarang bagaimana caranya meningkat? Gak masuk akal misalnya. Supaya bisnis berhasilkah? Supaya anak-anak sukseskah? Supaya dapat jodohkah bagi yang muda-mudi? Kulihat kiri kanan muka belakang gak ada yang cocok. Supaya dapat pekerjaan terbaikkah? Dan lain sebagainya. Masing-masing kita beda. Bidang apakah dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang saudara dibutuhkan percaya sepenuhnya walau gak masuk akal? Hari ini miliki iman, saudara dapat menerimanya. Alkitab berkata Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Buatlah Tuhan senang dengan iman kita. Buatlah Tuhan senang dengan percaya kita full kepadanya. Tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak alasan, tanpa bimbang sedikit pun. Yang sakit percaya 100%, aku bisa sembuh. Yang saraf-saraf terjepit, yang saraf-saraf mati sebelah, percaya 100%, aku masih bisa sembuh. Yang kantong tipis, percaya 100%, Tuhan punya cara yang ajaib memberkati dengan limpah. Haleluya. Yang belum punya jodoh, sudah kepala 3, kepala 4, percaya selok pun punya pasangan. Haleluya. 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 Selanjutnya Tuhan senang ketika kita mentaati Dia dengan sepenuh hati setelah percaya taat. Tadi kita baca Tuhan memberi petunjuk sangat rinci kepada Nuh. Apakah itu ukurannya, bentuknya, bahannya, bahkan jumlah binatang yang akan dibawa ke dalam bahtera. Apa dikatakan Alkitab tadi? Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Gak pilih-pilih. Kalau binatang yang sulit dibawa gak usah lah, gak ada. Semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Perhatikan bahwa Nuh taat sepenuhnya. Tidak ada satu petunjuk pun yang diabaikannya. Secara manusia sulit. Dia mentaati dengan tepat, sesuai cara Tuhan, sesuai waktu Tuhan. Saudaraku, inilah artinya sepenuh hati. Maka tidak diragukan lagi, Tuhan senang kepada Nuh. Andai kata Tuhan meminta saudara sekarang membangun sebuah perahu besar, mungkin kita memiliki beberapa pertanyaan, keberatan atau alasan. Tapi Nuh tidak. Dia taat sepenuh hati. Memang sekarang Tuhan gak akan suruh kita bangun bahtera, tetapi Tuhan itu berarti lakukan apapun yang Tuhan minta. Dalam hal ini apa kata firman-Nya? Saudaraku, seperti saya katakan tadi, Tuhan tidak akan suruh kita bangun bahtera, tapi bawalah kabar baik pada keluarga kita supaya mereka beroleh keselamatan. Haleluya. Itu perintah Tuhan. Ampunilah orang yang bersalah walaupun itu memilukan hati. Itulah firman Tuhan. Dan kita tidak menunda dengan berkata, saya doakan dululah, saudaraku, tetapi melakukannya tanpa penundaan. Sebenarnya walau taat tapi menunda sama dengan ketidaktaatan. Tuhan tidak memerlukan penjelasan atau alasan untuk segala sesuatu yang Dia minta untuk kita lakukan. Mungkin kita belum paham, tetapi kalau kita taat, itu akan membuka pintu supaya kita paham, supaya kita mengerti. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, mengapa
kita benar-benar mengasihi dia. Yang mengasihi Yesus katakan saya. Yesus berkata Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala loh. Seperti Nuh tadi, segala. Semua. Walau gak masuk akal, walau gak pernah dia lihat perahu sebesar itu. Saudaraku, dan itulah yang Tuhan minta, terutama mengasihi dia. Haleluya. Dan selanjutnya Tuhan senang bila kita mempersembahkan korban syukur kepadanya. Tuhan senang ketika kita mengekspresikan kekaguman kita kepadanya dengan pujian dan ucapan syukur kita. Tadi waktu worship leader mengajak kita mengekspresikan, apa maksudnya? Menyatakan, inilah hatiku Tuhan. Aku suka memujimu. Daripada mulai hidupku Tuhan. Aku bernapas karena Engkau. Lalu kita ekspresikan memuji dia. Kita angkat tangan kita. Kita bertepuk tangan. Bahkan kita bisa meneteskan air mata. Itu ekspresi hati kita kepada Tuhan. Saudaraku, kehidupan Nuh membawa kesenangan bagi Tuhan. Karena dia hidup dengan hati yang penuh pujian dan ucapan syukur. Dari mana kita tahu? Tindakan pertama Nuh setelah selamat dari air bah adalah menyatakan syukurnya kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban. Keluaran Kejadian 8 maksud saya 20-21 saya bacakan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Bayangkan, sampai Tuhan punya keputusan hati seperti itu. Kenapa? Karena Nuh setelah selamat dari air bah, tindakan pertamanya bersyukur kepada Tuhan. Saat ini, karena pengorbanan Yesus disalib, kita tidak perlu membawa korban binatang seperti yang dilakukan Nuh. Tapi sebaliknya kita diperintahkan, Ibrani 13 ayat 5, persembahkanlah syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Itulah yang kita lakukan tiap kali kita beribadah. Itu bukan sekedar legalitas. Kalau mau beribadah, nyanyi dulu, nyanyi penyembahan dulu, lagu sukacita, kemudian nyembah lagi. Itu bukan hanya sekedar liturgi. Tapi memang itulah yang Tuhan suka. Dalam hidup kita juga sehari-hari. Dikatakan Ibrani 13 ayat 5, mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan namanya, sembah dia. Muliakan dia. Kalau kita suka menyanyi rohani, memuliakan Tuhan, tentunya ucapan bibir kita jauh dari kutuk, amin. Jauh dari ucapan-ucapan negatif, amin. Kita memuji Tuhan karena keberadaannya. Memang dia Tuhan yang layak dipuji, disembah. Dan kita mengucap syukur atas apa yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Walau mungkin tidak seperti yang kita mau, tapi kita hidup hari ini semua karena kemurahannya. Mazmur 69 ayat 31-32 berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan yang dulu dipersembahkan Nuh. Itu lebih baik, amin. Amin. Memuji, memuliakan Tuhan lebih baik dari korban apapun. Dan Mazmur 68 4 berkata, tapi orang-orang benar bersukacita. Orang benar katakan saya bersukacitalah. Coba katakan kiri kanan saudara, woi sukacita. Banyak pun masalahmu, sukacita. Belum dijawab Tuhan doa, sukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Berapa kali diteguhkan?
beria-ria. Maka tadi worship leader mengajak nyanyi, goyang saja badan saudara. Haleluya. Jangan kaku di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, Tuhan senang bila kita menggunakan kemampuan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Setelah air bah, Tuhan memberi Nuh 3 petunjuk. Apa itu? Di Kejadian 9, 1 dan 3 saya baca. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Wow. Kita mungkin merasa satu-satunya saat menyenangkan Tuhan adalah ketika kita sedang melakukan aktivitas rohani. Misalnya seperti baca Alkitab, beribadah, berdoa, atau bersaksi. Dan mungkin kita berpikir Tuhan tidak peduli dengan bagian-bagian lain dalam hidup kita. Tapi dari firman Tuhan ini kita lihat, sebetulnya Tuhan itu senang mengamati setiap rincian hidup kita, apapun itu. Apakah kita sedang bekerja? Kan disuruh di sini. Apakah kita sedang beristirahat, makan, bahkan berumah tangga? Jadi muda-mudi yang belum dapat jodoh, Tuhan senang kau berumah tangga. Haleluya. Nah, saudaraku, karena Dia yang membentuk kita, Mazmur 33:15, memperhatikan segala pekerjaan kita. Nah, jadi setiap kegiatan manusia kecuali dosa, itu kegiatan juga ya, dosa ya. Kecuali dosa. Tapi setiap rincian hidup manusia akan menjadi kesenangan bagi Tuhan jika kita melakukannya dengan sikap memuji Dia. Apa maksudnya? Aku ini bekerja untuk memuliakan Tuhan. Aku ini kerja keras sampai keringat bercucuran, sampai gak kenal waktu untuk memuliakan Tuhan. Aku berumah tangga, rumah tanggaku menyenangkan hati Tuhan. Aku beranak cucu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu dia. Membuat hati Tuhan senang, menyenangkan hatinya, biarlah merupakan kerinduan kita yang terdalam. Haleluya. Sejak kita hidup dalam terang Tuhan, mari berubah fokus kita. Misalnya, dari berapa banyak kesenangan yang kita dapatkan dari kehidupan ini menjadi berapa banyak kesenangan yang Tuhan dapat dari hidup kita. Itu berbanding terbalik. Jadi setelah kita anak Tuhan, berubah fokusnya. Kalau orang dunia ini dapat sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya, kumpul, maka sampai ada korupsi, sampai ada membunuh, sampai ada merampok. Karena berapa banyak yang bisa membuat aku senang. Tapi setelah terang Tuhan ada pada kita, sebaliknya, berapa banyak kesenangan yang Tuhan dapat dari hidup kita. Haleluya. Pada abad ini juga Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Nuh pada zamannya. Mari kita baca Mazmur 14 ayat 2. Apa yang dicari Tuhan? Mazmur 14 ayat 2, 1, 2, 3. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Katakan, ini saya Tuhan. Mazmur 33, 13, 14, hal yang sama. Mazmur 33, 13, 14. 1, 2, 3. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. 14. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi, termasuk di Giat Rasmi. Dia tilik satu persatu. Oh, ini orang yang berkenan kepada aku. Aku tahu hatinya ini. Aku tahu sikapnya ini. Banyak pun masalahnya, percaya dia kepada aku. Itu kata Tuhan, amin. Tuhan memandang dari surga kepada segenap umat manusia untuk melihat apakah ada yang ingin menyenangkan hatinya, yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Katakan, saya. Nah, tahukah saudara, Tuhan akan melakukan apapun untuk orang yang punya keinginan seperti itu. Lihat Nuh, semua musnah, tapi Nuh satu-satunya orang yang berkenan. Tuhan dapat lakukan apapun. Mungkin tetanggamu dia hidupnya berantakan,
karena Engkau berkenan di hatinya. Sikap hatimu selalu ingin menyenangkan Dia walau gak punya banyak uang. Hatimu tetap bersuka, hatimu tetap menyanyi bagi Tuhan, gak peduli keadaan dunia ini, tetap percaya 100%. Itulah orang-orang yang mendapat kasih karunia di hadapannya. Dan yang terakhir, membuat Tuhan senang, itu harus menjadi kerinduan kita. Amin. Harus ada usaha untuk itu, gak apa adanya, ada usaha. 2 Korintus 5:9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi kita berusaha bagaimana supaya Tuhan senang. Haleluya. Tuhan bilang, lembutkan hatimu nakku. Masih keras juga kita. Lembutkan hatimu nakku, bertobat nakku. Masih keras juga kita. Ada usaha. Tuhan tolong aku, memang aku belum mampu. Di luar Engkau aku gak mampu Tuhan, tapi bersama dengan Engkau aku bisa. Ada usaha. Amin. Kemudian karena itu nasihat firman harus dipatuhi. 1 Tesalonika 4:1, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hari ini sudah kami sampaikan, supaya kita semua berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti kalau sudah, puji Tuhan. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau selama ini sudah, puji Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau belum, hari ini berusaha sungguh-sungguh. Katakan, aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, kita dimampukan. Jadi gak ada kamus gak bisa dalam Tuhan. Yang ada gak bisa berdosa, iya. Gak ada kamus, gak mampu aku bertobat, gak mampu aku melakukan firman. Tidak. Ibrani 13:21, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Perhatikan, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Dia memampukan kita, Dia melengkapi kita. Saudaraku, membuat hati Tuhan senang dapat kita lakukan dengan hidup takut akan Tuhan dan terus percaya penuh kepadanya tanpa keraguan. Ayat terakhir bersama, Mazmur 147 ayat 11. Mazmur 147 ayat 11. 1, 2, 3 ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi, hidupkan dalam hatimu. 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Takut kepadanya bukan takut gemetar, tapi gak suka membuat hatinya pilu. Seperti Kejadian 6 tadi, pilu hati Tuhan. Sedih hatinya melihat manusia ciptaannya itu kok bejat gini ya. Sampai ada satu keputusan, gak betul, akan kubangun kehidupan baru. Saudaraku, biarlah Tuhan senang akan hidup kita, dan kita berkenan kepadanya, dan kita beroleh kasih karunia di hadapannya. Itu yang kita butuhkan sekarang ini, beroleh kasih karunia. Ada kemurahan-kemurahan Tuhan. Saat kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan kita. Itu yang kita butuhkan. Amin. Saat kita sepertinya jalan tertutup, lalu kita berseru, Tuhan buka jalan. Itu yang kita butuhkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memandang dari sorga. Biarlah semua kita berkenan kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Apapun itu persoalanmu saat ini, percayai sepenuhnya. Jangan bimbang sedikit pun. Jangan buat alasan. Oh ya Tuhan, sakit itu bisa sembuh, tapi ini Tuhan sudah parah. Itu alasan. Bagi Tuhan gak berlaku. Bagi Tuhan yang berlaku, percaya penuh,
taat segera, tidak menunda. Itulah yang berkenan kepadanya. Buat satu keputusan, menyenangkan Tuhan, itu kesukaanku. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik.